Halo sahabat, kembali kita berjumpa di Alit Arnau channel ternak sapi Bali. Untuk teman-teman yang baru menemukan saluran ini, video yang kita sering bagikan adalah usaha kita berternak di desa ataupun di kampung, di mana usaha yang kita geluti di sini adalah usaha berternak. Jadi selain berternak, kita juga bertani ya sahabat. Jadi kali ini di tempat ini kembali kita di breeding, kandang breeding yang sangat sederhana, yang sudah rayap ini. Sudah mau jebol, ini atap udah bolong. Nah, rencana kita ini mau jual sapi penggemukan kita 2 ekor ini di saat sekarang ini menyambut musim kurban. Jadi waktu yang tepat untuk kita jual adalah di saat hari raya kurban. Jadi sahabatku, mungkin teman-teman peternak, sesama peternak, sesama peternak juga sudah biasa momen yang tepat untuk kita menjual sapi itu adalah di saat hari raya kurban Idul Adha. Nah teman-teman, kembali di sini kita berbaginya. Kita di sini memang berternak pemula di kandang yang sederhana, bahkan di channel kita pun ini sederhana sekali. Jauh dari kata sempurna. Kita berternak pun juga pemula. Jadi sapi kita seperti ini penampakannya. Jadi tentunya ini adalah pengalaman kita sahabat, berternak sapi penggemukan. Tentunya di sela-sela kesibukan kita berusaha untuk memanfaatkan waktu luang dan juga memanfaatkan potensi yang ada untuk kita memanfaatkan limbah-limbah seperti limbah gedebok pisang, limbah rumput yang ada di sawah, juga saat panen jerami ataupun panen jagung, kita bisa manfaatkan untuk kita jadikan pakan sapi kita. Nah, dari pengalaman kita memang harus kita akui kekurangan kita banyak. Di samping kita harus selalu memperhatikan sapinya, tentunya harus selalu memberikan pakan yang disukai oleh sapinya. Nah seperti ini, makanya tidak bisa dihabiskan karena tentunya ini dia nih, sapi kita ini maunya rumput yang hijau-hijau saja. Tentunya itu adalah suatu pengalaman kita, karena kita mencari rumput itu sulit tapi tidak maksimal dimakan oleh sapi kita. Tentunya itu adalah kendala kita sebagai peternak, dimana sapinya hanya mau makan yang enak. Tentunya harus kita ketahui, jujur kita bilang di sini, kita di sini berternaknya pemula dan tentunya sapinya ini belum maksimal perkembangannya. Jadi walaupun seperti itu, tentunya harga sesuai barang yang kita miliki. Tentunya kita bersyukur hingga saat ini sapinya kita masih bisa rawat, masih sehat. Ya, itu poin pertama yang kita bisa banggakan di sini. Kita masih bisa merawatnya, kita juga sehat, ternaknya juga sehat. Tentunya itu adalah poin yang harus kita pelajari, bagaimana supaya kita kedepannya ini lebih maksimal lagi merawat sapinya. Walaupun seperti sekarang ini sudah kita sapi, penderitaan kita ini, kita juga masih belum bisa memilih bibit yang bagus, karena ini ada hasil dari anakan dari indukan kita yang sudah kita keluarkan di sana. Walaupun kita ketahui indukannya seperti itulah, ini seperti ini anaknya, ini anak yang kedua ini. Jadi teman-teman, pengalaman kita di sini untuk kita berbreeding, usahakan meluangkan waktunya untuk selalu memberikan makan. Itu yang terpenting. Walaupun bibitnya tidak bagus, yang penting sapinya sudah makan, tentunya ya itu sudah maksimal pertumbuhannya. Nah sahabatku, di saat sekarang ini kita ini mau menjual 2 ekor ini. Kemarin sudah ada yang ke sini dan dia terlalu banyak bla 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 bla, ini kurang ini, terlalu begini, kurang mandi, kurang minum, kurang makan. Ya memang kita akui kekurangan kita itu banyak, tetapi kita menjual barang itu sesuai dengan harganya, sesuai dengan barang yang kita miliki. Yang penting kita di sini bisa belajar dan
sapinya masih sehat, bisa kita rawat di sini. Itu yang penting, tetap kita bersyukur sapi kita masih sehat. Nah, walaupun sedikit kita mendapatkan, yang penting kita bisa mendapatkan pengalaman dan sedikit biaya yang kita keluarkan itu, nah jerih payah kita tuh bisa terbayarkan walaupun tidak semaksimal sesuai hitung-hitungan. Kalau dihitung-hitung pasti kita rugi, karena poin kita di sini adalah memanfaatkan limbah dan juga memanfaatkan kotoran sapi ini kita bisa manfaatkan untuk pupuk kandang. Tapi kalau kita itu untuk mendapatkan keuntungan ya dari sedagar saja. Kalau sedagar tuh belinya ini biasanya kemarin kita ini sudah 1 tahun 9 juta, pasti dia tuh contohnya mau 11 juta. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Jadi kita peternak itu serba salah ya, serba diruginya. Kita beli bibit ke sedagarnya mahal, kita jualnya juga murah. Ya itu hanya sedagar aja yang dapat untung. Jadi kita di sini pengalaman kita ini adalah bisa memanfaatkan limbah di sawah. Itu pengalaman kita sini, memanfaatkan rumput yang ada di sawah. Jangan sampai terlalu banyak memberikan pakan pabrikan, hanya sekedar untuk vitamin dan mineralnya, dan memanfaatkan limbah dari sapi kita ini seperti limbah kotoran sapinya ini kita bisa jadikan pupuk. Nah tujuan kita seperti itu. Kalau kita itu bisnisnya tentunya prinsip ekonominya mengeluarkan biaya sedikit-dikitnya untuk keuntungan sebesar-besarnya. Kalau seperti itu mungkin sudah dari dahulu kita ini sudah berhenti berternak sapi. Hitung-hitungan kita ini kalau selalu di hitungan bisnis sudah rugi. Tapi kita di sini bisa belajar sambil berolahraga, sambil memanfaatkan limbah di sawah. Tentunya itu poin yang bisa kita manfaatkan. Nanti di saat kita perlu uang kepepet bisa kita menjual sapinya. Ya, hitung-hitungan kita menabung. Kalau menabungnya itu kan dapat bunga. Tapi ini di saat rugi itu sama seperti tabungan itu ya, jebol. Ya, ini namanya juga usaha. Semua ada risiko, harus kita tanggung jawabkan. Dan tentunya kita berbagi informasi ini tidak mengada-ada ya, sesuai kenyataan seperti ini. Dan tetap kita bersyukur sahabatku masih setia mendukung channel ini. Hingga saat ini kita masih bisa berbagi informasi tentang perawatan sapi. Oke, itu saja dulu ya sahabatku. Ini sapinya yang akan kita jual. Semoga ini harganya cocok. Nanti biar kita bisa memperbaiki kandangnya ini. Nanti kita takutkan jebol ini bahaya sapinya, semakin rugi kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Nantikan update setelah sapi kita jual ya. Salam ngarit dari Bali, salam rahayu.